Eh, Selamat datang Pak Syukur Andreas Lesatu dan Pak Jackson Tobigo sebagai mentor dari Pak Syukur. Siap. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu Pak Jackson untuk mendampingi Pak Syukur dalam kegiatan ujian, laporan aktualisasi, pelatihan dasar bagi CPNS. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan ruangan dan waktu kepada Pak Muiz sebagai coach dan moderator pada kegiatan ujian kali ini. Waktu dan tempat saya persilakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Ovan selaku host kita pada siang hari ini. Terima kasih Pak Jackson. Siap Pak. Ya, telah bersedia hadir mendampingi Pak Syukur dalam pelaksanaan seminar. Namun sebelumnya, mohon maaf ya, tadi kita rehat sejenak ya. Ada isi kampung tengah dulu, baru ada. Ya, ya. Baik. Kita lanjut ya Pak Jackson, terima kasih ya sudah mendampingi Pak Syukur dalam pelaksanaan seminar ini. Dan Pak Syukur ya yang dipaparkan itu cukup identitas, nama, OPD, kemudian jabatan, langsung ke kegiatan saja. Setelah itu langsung kegiatan. Bacakan saja kegiatannya, tahapan kegiatannya, dan hasilnya. Kemudian terakhir RTL-nya atau rencana tindak lanjut. Itu saja Pak Syukur ya. Baik, 15 menit diberikan waktu. Dan silakan di share screen dan rekam. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Arhan Firdaus SIP selaku penguji. Yang saya hormati Bapak Muiz SHMM selaku coach. Yang saya hormati Bapak Jackson Tobigo Esos selaku mentor. Dan yang saya hormati Bapak Tovan Trias selaku host kelompok 3 angkatan 87. Perkenalkan, nama saya Syukur Andreas Lesatu, Jabatan Pengevaluasi Program dan Kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan laporan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Arsip Surat Masuk dan Surat Keluar melalui digitalisasi scanner pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara. Kegiatan pertama yaitu menyiapkan bahan dan rencana kegiatan aktualisasi. Tahapan kegiatan pertama yaitu melaksanakan konsultasi dengan mentor. Outputnya adalah terlaksananya konsultasi dengan mentor. Tahapan kedua yaitu meminta persetujuan mentor. Outputnya adalah tersedianya persetujuan mentor. Kami ulangi, tahapan ketiga adalah melaksanakan pertemuan dengan Kasubag Umum dan Kepegawaian dan staf sekretariat. Outputnya adalah terlaksananya pertemuan dengan Kasubag Umum dan Kepegawaian dan staf sekretariat. Tahapan keempat yaitu membuat komitmen bersama dengan Kasubag Umum, Kepegawaian dan staf sekretariat. Outputnya adalah tersedianya surat pernyataan komitmen bersama. Keterkaitan kegiatan pertama dengan peran dan kedudukan ASN adalah manajemen ASN. Sedangkan keterkaitan tahapan kegiatan dengan nilai-nilai dasar profesi PNS yaitu nilai transparan, akuntabilitas, nilai ketuhanan, persatuan, dan kerakyatan nasionalisme, nilai menghargai konsultasi komunikasi kerjasama, dan mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai, etika publik, dan nilai inovatif komitmen mutu. Analisis dampak jika nilai-nilai dasar profesi PNS tidak diaktualisasikan, maka tidak akan terbangun kerjasama, kegiatan tidak akan disetujui mentor, dan tidak akan mendapat dukungan dari Kasubag, Kepegawaian, dan staf sekretariat. Berikut kegiatan kedua, yaitu digitalisasi arsip surat masuk dan surat keluar.
Tahapan kegiatan pertama yaitu menyiapkan berkas surat masuk dan surat keluar yang akan di-scanner. Outputnya adalah tersedianya berkas surat masuk dan surat keluar yang akan di-scanner. Tahapan kedua yaitu menyiapkan alat digitalisasi scanner. Outputnya yaitu tersedianya alat digitalisasi scanner. Tahapan ketiga adalah digitalisasi arsip surat masuk dan surat keluar menggunakan scanner. Outputnya adalah tersedianya arsip surat masuk dan surat keluar dalam bentuk soft file PDF. Keterkaitan kegiatan kedua dengan peran kedudukan SN adalah pelayanan publik. Sedangkan keterkaitan tahapan kegiatan dengan nilai-nilai dasar profesi PNS yaitu nilai tanggung jawab akuntabilitas, nilai efektif, inovatif, berorientasi mutu, komitmen mutu, nilai menjalankan tugas secara profesional, etika publik, dan nilai kerja keras anti korupsi. Analisis dampak jika nilai-nilai dasar profesi PNS tidak diaktualisasikan, maka tidak akan ada arsip surat yang akan di-scanner, sehingga arsip surat masuk dan surat keluar tidak akan tersedia dalam bentuk soft file. Kemudian untuk alat digitalisasi scanner, jika tidak dirawat dan dijaga dengan baik, akan mengalami kerusakan. Berikut kegiatan ketiga yaitu melaksanakan pendistribusian surat. Tahapan kegiatan pertama yaitu menyiapkan surat yang akan ditujukan ke penerima surat. Outputnya yaitu tersedianya surat yang akan ditujukan ke penerima surat. Tahapan kedua adalah mengantar surat ke penerima surat. Outputnya adalah terdistribusinya surat ke penerima surat. Tahapan ketiga yaitu membuat tanda terima. Outputnya adalah tersedianya bukti surat telah diterima yang bersangkutan. Keterkaitan kegiatan 3 dengan peran dan kedudukan ASN adalah pelayanan publik. Sedangkan keterkaitan tahapan kegiatan dengan nilai-nilai dasar profesi PNS adalah nilai tanggung jawab akuntabilitas, nilai inovatif komitmen mutu, nilai memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, dan santun, etika publik, dan nilai kerja keras anti korupsi. Analisis dampak jika nilai-nilai dasar profesi PNS tidak diaktualisasikan, maka surat tidak akan tepat sasaran ketika didistribusikan, dan surat tidak akan sampai ke penerima surat, yang mengakibatkan kita mendapat teguran dan kurang kepercayaan lagi dari pimpinan. Berikut kegiatan keempat yaitu pengarsipan surat. Tahapan kegiatan pertama yaitu membuat format arsip surat masuk dan surat keluar di dalam Microsoft Excel. Outputnya adalah tersedianya format arsip di dalam Microsoft Excel. Tahapan kedua yaitu memasukkan data surat masuk dan surat keluar ke dalam format Microsoft Excel. Outputnya adalah tersedianya data surat masuk dan surat keluar di dalam format Microsoft Excel. Tahapan ketiga adalah melakukan hyperlink terhadap data surat masuk dan surat keluar. Outputnya adalah tersedianya pencarian surat masuk dan surat keluar dengan mudah dan cepat. Keterkaitan kegiatan keempat dengan peran dan kedudukan ASN adalah pelayanan publik. Sedangkan keterkaitan tahapan kegiatan dengan nilai-nilai dasar profesi PNS adalah nilai efektif, efisien, dan inovatif, komitmen mutu, nilai memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, dan santun, dan menjalankan tugas secara profesional, etika publik, dan nilai kerja keras anti korupsi. Analisis dampak jika nilai-nilai dasar profesi PNS tidak diaktualisasikan, maka tidak akan tersedia pencatatan data arsip surat di sistem komputer dan akan mengakibatkan keterlambatan dalam pelayanan akan permintaan arsip surat. Berikut kegiatan kelima, yaitu melakukan evaluasi hasil kegiatan. Tahapan kegiatan pertama yaitu membuat format evaluasi kegiatan. Outputnya tersedianya format evaluasi kegiatan. Tahapan kedua yaitu melakukan evaluasi kegiatan. Outputnya adalah terlaksananya evaluasi kegiatan. Tahapan ketiga yaitu membuat laporan hasil kegiatan. Outputnya adalah tersedianya laporan kegiatan. Keterkaitan kegiatan kelima dengan peran dan kedudukan ASN adalah manajemen ASN. Dan keterkaitan tahapan kegiatan dengan nilai dasar profesi PNS yaitu nilai efisien dan berorientasi mutu, komitmen mutu, nilai mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja kepada publik, etika publik, dan nilai kerja keras anti korupsi. Analisis dampak jika nilai-nilai dasar profesi PNS tidak diaktualisasikan, maka format evaluasi kegiatan tidak akan tersedia, sehingga tidak akan ada alat ukur kita untuk mengetahui tingkat capaian dan manfaat dari kegiatan yang telah dilaksanakan, dan bahan pertanggungjawaban ke mentor maupun ke panitia latsar tidak akan tersedia, sehingga mengakibatkan peserta dikenakan sanksi oleh panitia. Berikut kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Kesimpulan.
dari hasil analisis kuesioner kegiatan aktualisasi yang telah dilaksanakan, didapatkanlah satu kesimpulan bahwa untuk kegiatan optimalisasi arsip surat masuk dan surat keluar melalui digitalisasi scanner pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara dengan indeks nilai sangat memuaskan dan sangat berdampak positif untuk pemanfaatannya di kantor, khususnya untuk pengarsipan surat masuk dan surat keluar. Sehingga untuk kegiatan digitalisasi arsip surat masuk dan surat keluar menggunakan scanner akan tetap dijalankan ke depannya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara. Meskipun masih ada beberapa kendala yang ditemukan selama pelaksanaan aktualisasi, yakni yang pertama, alat digitalisasi scanner hanya ada 1 unit, dan yang kedua, staf bagian pengadministrasi surat belum paham mengoperasikan komputer dan alat scanner. Rencana tindak lanjut. Terkait dengan adanya beberapa kendala yang ditemukan selama pelaksanaan aktualisasi, yakni alat digitalisasi scanner hanya 1 unit, dan staf bagian pengadministrasi surat yang belum paham mengoperasikan komputer, maka akan ditindaklanjuti dengan melakukan pengadaan scanner untuk tahun anggaran 2022 yang sudah dikomunikasikan dengan Kasubag Perencanaan Program. Kemudian melatih staf bagian pengadministrasi surat agar bisa mengoperasikan komputer dan alat digitalisasi scanner, yang dimana sudah dikomunikasikan dan beliau siap untuk belajar. Demikian pemaparan laporan aktualisasi saya. Maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan ke Bapak Coach. Baik, terima kasih Pak Syukur. Ya, baik. Ya, terima kasih sudah di stop share-nya. Kita ke Pak Jackson. Pak Jackson, Ya, Pak. diberi kesempatan untuk memberi penguatan dan dukungan terhadap laporan aktualisasi oleh Pak Syukur. Untuk itu diberi kesempatan Pak Jackson. Siap, Pak. Jadi baik, terima kasih Pak. Selamat siang, salam. Jadi kami Pak sebagai mentor dari Saudara Pak Syukur dalam melaksanakan aktualisasi tentang optimalisasi digitalisasi pengarsipan surat masuk keluar ini kurang lebih dilaksanakan selama kurang lebih 30 hari Pak. Ini memberikan kami dampak yang sangat-sangat bermanfaat sekali, terutama dalam tertibnya arsip surat masuk keluar ini. Karena terus terang selama ini memang belum maksimal tentang penatausahaan arsip surat masuk dan keluar ini. Dengan adanya aktualisasi yang dilaksanakan oleh Pak Syukur ini sangat-sangat memberikan kami dampak positif, terutama dalam hal surat masuk, dan surat keluar. Memang hal ini mungkin dianggap sepele, tapi bagi kami ini sangat-sangat bermanfaat sekali dalam penatausahaan arsip surat masuk keluar, Pak. Karena kadangkala biasanya ada permintaan dari pimpinan atau dari unsur-unsur pimpinan lain dalam arsip-arsip surat masuk itu biasa tiba-tiba kami kerepotan kalau mau mencari surat masuk diminta tiba-tiba, tapi dengan adanya digitalisasi scanner yang dilakukan oleh Pak Syukur ini sangat-sangat membantu sekali. Akhirnya pimpinan memberikan support yang cukup baik kepada kami, dan apabila ada surat masuk keluar itu pimpinan tidak repot lagi atau tidak lama lagi menunggu Pak. Biasanya kalau lambat, biasa pimpinan langsung suruh print saja yang sudah file yang sudah diarsipkan secara digital ini Pak. Jadi hal ini sangat membantu sekali dalam penataan surat arsip surat masuk keluar di BPKAD. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Jackson ya. Siap. Penguatan ya. Iya Pak. Penguatan terhadap laporan dari Pak Syukur. Baik. Iya Pak, terima kasih Pak. Yuk, terima kasih. Kita ke Pak Arhan selaku penguji kita pada siang hari ini. Untuk itu disilakan Pak Arhan, namun sebelumnya Pak Syukur siapkan alat tulisnya ya, direkam apa yang jadi koreksi ya, supaya langsung diperbaiki sebentar. Baik, terima kasih. Silakan Pak Arhan. Terima kasih banyak Pak Mus selaku coach dan moderator pada ujian seminar aktualisasi siang hari ini. Terima kasih banyak Pak mentor selaku atasan langsung dari Pak Syukur Andreas. Yang sudah memberikan penguatan dan testimoni terkait dengan kegiatan yang sudah dilaksanakan. Iya, Pak. Terima kasih atas kontribusi yang Bapak berikan selama kurang lebih 30 hari, memberikan saran masukan, dukungan, dan persetujuan tentunya. Dan kami tetap berharap kepada Pak Mentor untuk terus membimbing, mengarahkan Pak Syukur agar kedepannya jauh lebih baik lagi.
dan Siap, Pak. bisa menjadi ASN yang profesional tentunya. Ya, baik. Semoga Pak Mentor selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan kemudahan dalam setiap pekerjaannya. Amin. Siap, Pak. Untuk Pak Syukur, Siapa? ada beberapa saran masukan dari saya ya. Dan terima kasih sudah melaksanakan kegiatan aktualisasi selama kurang lebih 30 hari. Namun ada beberapa catatan-catatan dari saya. Yang pertama, ini sama lagi Pak Muiz kasusnya. Lupa kayaknya Jadi mereka ini. di kata pengantar semua unsur sudah masuk, kecuali penguji tidak dimasukkan. Mulai dari Pak Bupati, mulai dari BPSDM, BKPSDM. Kemudian ada mentor, ada coach, penguji tidak dimasukkan. Kayaknya tidak butuh penguji Pak Syukur ini. Maaf, Pak. Nilai dari penguji itu 50%. Jadi 20% rancangan, 30% aktualisasi. Kayaknya tidak butuhkan nilai 50% ini. Batas kelulusan itu 70,01. Berarti kalau sudah hilang 50%, alhamdulillah kayaknya tidak lulus ini Pak Muiz. Maaf, Pak. Kemudian Kepala BPSDM juga tidak dimasukkan, Ibu Novalina. Itu dimasukkan ya. Dicatat ya. Pak Syukur dicatat Pak Syukur ya. Siapa? Biasanya itu di kata pengantar. Kalau yang sudah S2, alhamdulillah saya belum. Kalau Pak Muiz sudah itu. Kalau biasanya itu di tesis, deskripsi, itu yang pertama sekali itu adalah orang tua. Yang kedua baru pejabat-pejabat lainnya. Baik itu kalau di anak kuliah itu langsung ke dosennya. Penguji dosen 1, dosen 2. Nah, itu baru ke yang lain-lainnya. Teman-teman, pacar. Kalau Pak Muiz kemarin kayaknya masukkan Calon istri Pak. oh calon istri. Alhamdulillah. Amin ya robbal alamin. Kalau saya nanti tuh Maitua 1, Maitua 2, Maitua 3. Kemudian Pak Syukur, di RTL itu masih banyak yang bisa kita masukkan ya. Tadi kendalanya alat scanner hanya satu. Di era yang canggih sekarang ini, sebenarnya tidak butuhkan alat scanner lagi. Karena HP kita, HP Android itu bisa menjadi alat scanner, alat bantu untuk scan dokumen. Ya. Jadi itu misal terkendala, ini memang kebanyakan seperti itu. Jangankan Pak Syukur, di kami pun masih sangat kurang alat scanner. Itu sekitar 8 buah untuk keseluruhan kalau saya tidak salah. Ya, itu masih kurang juga. Ya, karena memang arsip kita, dokumen kita yang banyak. Namun teman-teman yang lain itu tidak kehabisan akal. Mereka bisa menggunakan aplikasi yang ada di smartphone-nya. Itu kelebihan yang sekarang. Itu bisa dijadikan RTL juga. Jadi itu sebenarnya bukan suatu kendala sih. Ya. Kemudian di dalam lampiran yang kiranya lampiran itu berbentuk dokumen, itu jangan dijadikan sebuah foto. Tapi dokumen itu seperti lembar persetujuan mentor, coach, lembar bimbingan coach dan mentor yang kiranya itu berbentuk dokumen, sesuaikan dengan halaman lebar laporannya. Ya, bukan digabung dengan foto-foto kegiatan. Sehingga jelas apa isi dokumennya. Foto-foto tidak ada masalah dimasukkan, foto-foto kegiatannya. Tapi di dalam satu halaman mungkin 3-4 foto memuatnya. Kemudian tetap menaruh keterangan bahwa foto ini sedang apa. Kemudian kemarin di rancangan, saya sempat memberikan saran untuk memasukkan rencana aksi bela negara. Nah ini dokumentasinya yang harusnya dimasukkan di dalam lampiran. Ya. Kemudian masukkan juga catatan-catatan saya selaku penguji baik dari rancangan sampai dengan aktualisasi ini. Ini sebagai bukti atau dasar kita sudah melakukan perbaikan-perbaikan dalam laporan ini. Ya. Jangankan catatan penguji,
di apa kata pengantar saja nama penguji tidak ada. Waduh. Ini sebentar ini saya tidak kasih nilai nanti di Kolabjar nih. Pak Syukur ya. Siap Pak, siap. Pak Syukur, ini bukan akhir dari aktualisasi, ini adalah tahap pelatihan bagaimana kita beraktualisasi, menghabituasikan nilai-nilai dasar profesi ASN. Aktualisasi sebenarnya itu ada pada saat Pak Syukur kembali bekerja di unit organisasi Pak Syukur sebagai seorang ASN, ya. Di dalam setiap pekerjaan itu pasti punya tahapan-tahapan. Nah, di setiap tahapan itu kita harus terus menerapkan nilai-nilai dasar profesi ASN. Jangan diabaikan nilai-nilai ini. Jangan hanya pada saat pelatihan saja. Ya. Ini adalah modal dasar menjadi seorang ASN. Kemudian teruslah buat inovasi-inovasi, kemudahan-kemudahan dalam setiap pekerjaan. Bantu mentor dalam pekerjaannya. Jangan selalu menunggu perintah baru mau mengerjakan segala sesuatu. Perhatikan tusi kita, ya. Jangan seolah-olah di depan komputer, di depan meja kerja, tapi hanya main Onet, main Zuma, atau WA sang kekasih. Waduh. Ya, kebanyakan ASN seperti itu. Nunggu perintah dari atasan baru mau bergerak. Siapa? Itu pun siap. Dokumen yang harusnya hari ini bisa jadi 2-3 jam, bahkan 1 jam, ditunda besok. Besok baru ditagih lagi. Mana tadi Pak Syukur yang saya suruh kemarin? Belum selesai Pak. Ya, jadi harus inisiatif. Jangan membebani pekerjaan dari atasannya. Mengawasi, kemudian mengarahkan. Yang actionnya itu adalah teman-teman staff atau pelaksana. Kemudian Pak Syukur jadilah ASN yang tangguh, profesional, ya. Jangan mudah putus asa, hadapi semuanya dengan ikhlas, senyuman. Mengeluh itu biasa, ya. Mengeluh itu biasa. Tapi jangan sampai jadi kebiasaan dan pekerjaannya tidak selesai. Ya, mengeluh itu biasa. Yang penting pekerjaan selesai. Apapun kita keluhkan. Kadang kita merasa terlalu banyak yang disuruhkan atasan ini. Ya. Tapi berusahalah semua tugas yang diberikan itu selesai. Kemudian Pak Syukur, semoga tali silaturahim ini jangan hanya pada saat di pelatihan, saya berharap ini akan terus berlanjut karena mungkin suatu saat kami akan mengunjungi unit-unit kerja dari alumni-alumni pelatihan yang sudah dihasilkan oleh BPSDM yang tentunya dalam hal ini bekerja sama dengan BKPSDM Kabupaten Morowali Utara. Kami akan melihat kinerja, rencana tindak lanjut, kemudian bagaimana sikap perilaku peserta. Jangan sampai hanya sebatas pelatihan juga. Apalagi kalau saya turun sebagai monitoring, apalagi saya ditugaskan untuk sikap perilaku. Wah, kalau saya lihat cuman main-main Onet di meja kerja itu tanpa izin atasannya saya langsung kasih push up alumninya. Ya. Jadi teruslah semangat dalam bekerja, ya. Mungkin itu saja dari saya, sampai ketemu di lain waktu dan kesempatan. Cepat selesaikan perbaikan masukan dari saya dan diupload kembali di Kolabjar dan disimpel. Ada juga lembar pengesahan yang nanti akan saya tanda tangani selaku penguji dan Pak Muis selaku coach dan yang mengetahui Ibu Kepala Badan BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah. Sekian dari saya kembalikan pada coach dan moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak penguji, terima kasih Pak Ran, terima kasih Pak Jackson ya. Terima kasih Pak Jackson ya sudah bersedia. Siap Pak, terima kasih. Ya, semoga jalan lancar ya, sehat-sehat selalu. Ya. Pak Syukur, tolong diperhatikan tadi ya, yang catatan itu segera diperbaiki. Karena pasti Pak penguji tahu kalau tidak diperbaiki, dia tidak akan tanda tangan itu kalau tidak diperbaiki. Makanya diperbaiki memang dari sekarang sesuai dengan catatan-catatan penguji tadi. Selanjutnya saya silakan ke Pak Tovan selaku host, silakan dilanjutkan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sampai jumpa Pak Jackson. Iya Pak, salam. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Muis sudah mendampingi kegiatan ujian ini.
dan memberikan masukan, saran, dan terlebih lagi kepada Pak Arhan sebagai penguji yang sudah melakukan evaluasi pada ujian kali ini atas laporan aktualisasi dari Pak Syukur Andreas. Dan saya tidak lupa juga untuk mengucapkan terima kasih kepada Pak Jason sebagai moderator yang sudah meluangkan waktu untuk mendampingi Pak Syukur Andreas mengikuti ujian pada hari ini. Ya, selamat untuk Pak Syukur sudah melewati ujian kali ini. Dan kembali saya ingatkan untuk catatan dan masukan dari Pak penguji dan Pak Coach itu untuk segera ditindaklanjuti untuk sebagai perbaikan laporan aktualisasi. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan mengundang Ibu Ingrid